Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun ya. Oke, kita lanjutkan informasi Pi Network-nya ya. Tadi waktu Mang Adun buka Twitter, ada tweet dari Dung Pika ya, yaitu jam 10.27 ya waktu Indonesia bagian barat ya, seperti itu. Ini cukup menarik dan bahkan menurut Mang Adun pribadi sangat menarik ya, karena dari sedikit tweet yang dibagikan oleh Dung Pika ini, Mang Adun memang sudah lama banget pengen ngebahas ini, dan kebetulan ini bagian yang benar-benar apa ya, mungkin Mang Adun bahasakan kejadian kasus atau kejadian yang baru gitu kan, tapi terjadinya pada konsep yang lama, konsep core team tentunya ya. Oke, baik, kita coba terjemahkan sama-sama. Panas katanya ya, pagi ini memang panas tadi Mang Adun ya. Pagi ini serangkaian akun Pi, serangkaian ya, artinya itu bukan 1-2 akun ya. Akun Pi yang di cloning, dicabut, dikembalikan ke dompet Pi Core Team untuk maksudnya kesalahan tampilan atau Pi Core Team buruk. Jika Pi Core Team mengambil tindakan, bersoraklah dalam fase mainnet tertutup. Pelanggaran apapun akan dilarang. Intervensi Pi Core Team akan langsung masuk ke dompet yang melanggar. Saya mendengar bahwa dompet ini adalah dompet cloning. Nah, Mang Adun tadi kaget juga waktu ada di situ diksi yang benar-benar cukup jelas ya, bahwasanya di situ intervensi Pi Core Team akan langsung masuk ke dompet yang melanggar. Nah, ini sih wah ya, walaupun jujur konsep lamanya Core Team yaitu ya memang untuk memberantas akun palsu, cloningan, tapi nggak nyangka dengan bisanya Core Team masuk ke langsung ya ke dompet ya kan. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Oke, tapi sebelumnya kita sama-sama terjemahkan dulu, lihat dulu di sini ya. Oke, kita terjemahkan dulu supaya jelas. Nanti setelah ini baru Mang Adun jelaskan ya. Oke. Nah, ini dikabarkan silakan periksa Pi Wallet. Menurut parameter yang tercatat di blockchain ya, Pi lebih dari 9 juta Pi telah dipulihkan oleh Pi Core Team. Firewall berfungsi ya. Firewall kita tahu dinding api ya, artinya itu ya. Ini siapa yang melintas ya, maaf harus betul-betul yang sudah memakai jaket pelindung, seperti itulah kasarnya ya, atau bahasa logisnya gitu loh. Yaitu karena kalau misalkan yang belum resmi maka akan terbakar hangus. Oke, kita bisa lihat di sini perbesar ya. Nah, tanda panah ini menunjukkan ke kembalikan aplikasi Pi. Oke, Fisher mengirim pembayaran, jelas ya, langsung dikembalikan ke, masuk lagi ke Core Team. Nah, ini yang mau kita bahas yaitu ya, gila itu saldo yang telah ini di sininya nih. Saldo telah ditransfernya berapa itu? 130 9 ya. Sekian lah pokoknya, ini banyak banget, nggak tahu lah. Oke, nah ini bahkan sampai 3 juta. Wah, pokoknya banyak banget. Seperti itu. Kalau di informasi di sini sih 9 juta ya, 9 jutaan lah total ya mungkin. Nah, yang akan kita bahas itu yaitu telah lama banget ya, makanya mau dikatakan ini kejadian baru tapi terhadap konsep lama, yaitu ada ya, bahkan bukan 1-2 orang kalau nggak salah ingat Mang Adun, yaitu yang mempertanyakan istilah ini yang benar, Pi Network terdesentralisasi atau sentralisasi. Nah, ini juga pernah terjadi pada kasus Pirate Forum yang kabarnya kan Pirate Forum juga Web3 terdesentralisasi, kok postingan bisa dihapus. Nah, ini yang mau kita bahas ya. Oke, jadi seperti ini. Ini dikabarkan kan karena masih mainnet tertutup. Dan kalaupun
kalaupun ini akan terus dilakukan oleh Picor Team gitu loh di kemudian hari atau setelah open mainnet, ya misalkan ya masih ada hal-hal yang tidak pantas lah dari Pioneer, ya terus core team mengambil tindakan seperti itu. Nah ini mau ngerasa ya, walaupun ada istilah terdesentralisasi atau apa ya, bisa dikatakan kita punya kendali sendiri lah seperti itu gitu, tapi bukan berarti core team lepas tangan gitu loh. Maudun dapat gambaran seperti biasa, kita akan membahasnya dengan bahasa yang sederhana ya. Jadi gini, namanya terdesentralisasi, kita punya kendali ya, yaitu contoh kalau misalkan kita itu ya diberikan izin, Pioneer sejati itu diberikan izin untuk apa Mang? Untuk menggunakan jasanya Picor Team, yaitu dengan ya ini secara Pi Network ya, menambang koin Pi kita ya, terus ya dengan sabar, dengan tabah ya kan. Nah sehingga kalau misalkan kita hendak menggunakannya itu melalui proses dulu, melalui perizinan dulu ya. Ada yang namanya QC, itu kenali pelanggan Anda seperti itu. Nah kalau misalkan tidak ada izin, itu tidak sembarangan Pioneer bisa masuk, bisa melewati Picor Team. Jadi ketika kita masuk, anggaplah dunia Pi Network ya, itu betul-betul memang sudah ibarat ID card, itu Pioneer sejati sudah memiliki ID card dan hanya Pioneer sejati yang boleh masuk. Oke, contoh ibarat portal firewall ya, itu adalah portal atau dinding api ya. Sehingga yang tadi Mang bahasakan kita punya jaket ya, itu ini anggaplah, nggak usah ngotak-ngatik ini gambar ya. Ini kita ngobrol aja ya, itu ngobrol aja, jadi nggak main apa namanya ya, nggak main gambar lah, ini pembahasan aja. Nah ketika kita melewati, kita sudah punya ID card, diberikan lisensi atau resmi ya, dianggap sama Picor Team ya, kita bisa dengan mudah melewati gitu loh dinding api itu. Karena memang walaupun dinding itu ada apinya, tapi kalau kita diperbolehkan sama core team, itu core team bisa membukanya. Tapi yang kalau misalkan perizinannya, surat-suratnya diminta sama core team ya, maaf Pak, SIM-nya ada, STNK-nya ada ya. Ini contoh lah ya, bahasa sederhana aja gitu. Ntar dulu ya, tolong fingerprint. Kalau di kita mah fingerprint kan, minimal paling canggih itu sensor mata lah. Nah sekarang yang lagi rame yaitu deteksi wajah, verifikasi wajah. Ayo dong, coba verifikasi wajahnya dong. Nggak ada, ya maaf. Terus dia maksa nih masuk. Ya ini pada kasus inilah yang terjadi terhadap orang-orang yang melanggar firewall. Oke, jelas loh, firewall itu dinding api ya, api kok diterobos. Kalau nggak punya perizinan ya jangan macam-macam gitu ya. Hanya yang diberikan izin yang resmi Pioneer sejati yang bisa melaluinya. Jadi maksud dari desentralisasi itu sendiri bukan berarti kita semena-mena gitu. Kita tetap ya punya kendali sepenuhnya, tapi bukan berarti sama. Picor Team juga begitu. Picor Team mengikuti aturan IMF, terus mengikuti peraturan PBB. Banyak lisensi yang harus core team penuhi gitu, syarat dan ketentuan secara global internasional, kepatuhan itu yang harus Picor Team. Oh, kita mah cuma ngurus QC doang. Picor Team itu yang lebih riuh gitu loh. Jadi ini makanya kenapa QC itu secara internasional, karena kita mainnya juga secara internasional, itu kan lintas batas, jangan macam-macam. Tapi Mang Adun rasa ya nggak usah panjang lebar. Mang Adun yakin Pioneer itu udah sekarang udah keren, kalau Mang Adun katakan udah sangat paham ya gitu loh. Jadi ya sekali lagi, kalau ada yang masih bertanya Pi Network ini Web3 kan gitu, keamanannya luar biasa, yang kabarnya terdesentralisasi ya.
Sama maksudnya terdesentralisasi itu kita nggak semena-mena dan bukan berarti sentralisasi. Jadi kalau misalkan masih ada yang bertanya atau meragukan ya network itu sentralisasi atau desentralisasi, menurut Mengadun penjelasannya di situ ya, yang mana yang berarti pun terdesentralisasi artinya kita tidak bisa semena-mena di terdesentralisasi itu. Baik, Pioners, kiranya cukup jelas, bisa dipahami ya. Mengadun bisa menjelaskan yang seperti ini karena ini ada kejadiannya yang seperti ini gitu loh. Ini sebenarnya udah dari kasus baru-baru atau pertengahan main di PRZ Forum, yang mana waktu itu Pikor Team sempat menghapus postingan, salah satu postingan lah yang jelas itu postingannya hoax kan, seperti itu. Tuh mungkin Pioners yang stay selalu kayak udah lama nih, Mas Bro Fernando Huta Barat, terus Mbak Dinda, terus banyak ya Pak Wirako, terus Pak Ardi Auto yang senior lah pokoknya ya, yang stay di channel Mengadun itu pasti paham, dan yang lain juga mungkin sudah pernah ada yang mendengar kabar itu gitu, dan mungkin juga pernah mendengar ada yang mempertanyakan hal ini gitu. Jadi makanya di sini Mengadun coba menggunakan secara logis ya gitu, apa itu terdesentralisasi dan apa itu sentralisasi ya. Kalau sentralisasi atau terpusat ya seperti yang sekarang, kita mau apa-apa pusatnya di sana ya, harus melewati sana, riweuh lah pokoknya. Nah jadi kalaupun istilahnya kita punya kendali desentralisasi tapi tetap kita tidak semena-mena, intinya seperti itu ya. Baik Pioners, thank you buat yang stay selalu nyimak pembahasan dari Mengadun. Mohon maaf nih, Mengadun juga sama orang bodoh ya, cuman karena saking banyaknya Mengadun itu mengkonsumsi informasi ya, menikmati informasi yang terus Mengadun pelajari gitu ya, seperti inilah akhirnya gitu. Jadi walaupun kita orang biasa saja ya, tapi kalau dengan mau terus belajar tentang pendidikan network, mendalami apa itu Web3, blockchain dan sebagainya di era digital, kita pasti paham ya. Paham aja udah pokoknya, ntar juga paham. Baik, oke ya, cukup. Silahkan kalau ada yang mau menambahkan di kolom komentar, kita ngobrol-ngobrol saja. Thank you Pioners, Mengadun pamit undur diri dulu ya. Nanti kita gaskan lagi di informasi network yang berikut-berikutnya. Love you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.